Hai, selamat datang semuanya di channel Virtual Class. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai topik kinematika gerak lurus. Ini adalah salah satu topik yang sangat penting di dalam fisika ya. Karena dengan memahami kinematika, maka adik-adik semua juga akan bisa mengaplikasikan pemahaman kinematika ini di topik tentang dinamika. Jadi harapannya adik-adik semua bisa memahami, bisa mengikuti dengan baik setiap penjelasan dalam video ini, sehingga itu akan mempermudah kalian dalam memahami topik-topik di dalam fisika yang lebih kompleks. Sebenarnya kadang-kadang orang-orang memahami bahwa fisika itu susah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kenapa fisika itu susah, itu biasanya karena kita tidak terlalu memahami hubungan antara setiap topik yang terdapat di dalamnya. Contohnya di kinematika, kita nggak akan bisa memahami tentang gerak lurus, kita tidak akan memahami tentang percepatan, gerak 2 dimensi atau gerak 3 dimensi atau gerak melingkar kalau kita tidak memahami tentang kinematika. Sehingga memang sangat disarankan kalau kita ingin memahami fisika dengan baik, maka pahami dulu dasar-dasarnya, sehingga topik-topik yang lebih kompleks itu akan lebih mudah untuk kita mengerti. Dan video ini merupakan part pertama dari serangkaian pembahasan yang khusus dibuat untuk membantu adik-adik memahami tentang kinematika gerak lurus. Hari ini sendiri, sebelum memulai, ada satu pertanyaan yang kakak ingin sekali adik-adik untuk bisa, seperti bagaimana sistem navigasi GPS atau yang kita kenal selama ini dengan Google Map dapat secara akurat melacak posisi kendaraan dan memperkirakan waktu tibanya. Pernah nggak sih kalian berpikir tentang hal seperti ini? Bagaimana aplikasi seperti GPS itu bisa sangat menolong kita untuk tidak hanya menemukan lokasi tempat yang kita ingin tuju, tetapi juga dapat membantu kita untuk memperkirakan waktu tibanya. Kira-kira menurut kalian bagaimana ya hal ini bisa terjadi? Nah, kakak anggap adik-adik sudah coba mencari tahu tadi. Sebenarnya kalau kita membahas tentang salah satu fungsi dari GPS, yaitu bisa memperkirakan waktu tiba, itu dikarenakan GPS dapat memperkirakan waktu tiba dengan cara menghitung perubahan posisi terhadap waktu, atau di dalam fisika sendiri kalian kenal dengan topik yaitu kecepatan. Nah, di dalam kinematika kita tidak hanya akan membahas tentang kecepatan, tetapi juga kita akan membahas mengenai jarak, perpindahan, kelajuan, dan juga percepatan. Kalau adik-adik bisa memahami topik-topik ini dengan baik, maka topik-topik yang lebih kompleks nantinya yang ada di dinamika itu pasti akan lebih mudah untuk kalian mengerti, dengan cara ya pertama harus mengerti konsep dan rumus dari besaran-besaran ini dulu. Oke, nah kita lanjut. Karena ini virtual class, kakak desain memang untuk betul-betul terlihat seperti kelas. Oleh karena itu kakak akan buat setiap pertemuan itu seperti kegiatan di dalam kelas, seperti ada pendahuluan, tadi ada pertanyaan pembuka, ada juga tujuan pembelajaran, dan aktivitas yang kedua itu ada penjelasan mengenai konsep dan rumus besaran-besaran dalam kinematika, dan aktivitas yang kedua itu adalah ada contoh soal dan pembahasan. Yang aktivitas ketiga yaitu latihan secara mandiri dan nanti akan ada kesimpulan. Jadi harap adik-adik bisa mengikuti setiap kegiatan dalam kelas ini dengan baik, dengan harapan bahwa setelah menonton video ini kalian akan lebih mengerti besaran-besaran yang ada pada kinematika. Tetapi secara khusus hari ini untuk part pertama ini kita akan fokus untuk membahas mengenai jarak dan perpindahan dulu ya. Part kedua baru kita akan lanjut di kecepatan dan kelajuan, dan nanti terakhir kita akan bahas mengenai percepatan. Kemudian akan lanjut di part berikutnya, ada gerak lurus, gerak 2 atau 3 dimensi, maupun gerak melingkar. Oke, baik. Nah, kita mulai dulu dengan tujuan pembelajaran kita. Hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan rumus perpindahan, jarak, kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Meskipun secara khusus hari ini kita akan fokus dulu di jarak dan perpindahan. Dan yang kedua adalah menjelaskan konsep dan rumus gerak lurus beraturan, yaitu GLB. Oke, tetapi itu akan dibuat dalam video part berikutnya. Tetapi sebenarnya ini adalah satu penjelasan atau suatu materi yang satu ya. Cuma kakak buat itu menjadi terpisah-pisah supaya nanti kalian bisa mengikuti videonya dengan lebih nyaman. Oke, kita lanjut. Yang pertama, adapun di sini biblical integration-nya, yaitu dalam kinematika kita dapat melihat keajaiban penciptaan Tuhan seperti gerak benda-benda di alam semesta yang mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan olehnya. Dengan mempelajari kinematika, kita dapat semakin mengagumi kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan dalam penciptaan alam semesta ini. Jadi memang kinematika ini
sangat besar kaitannya dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan boleh ciptakan, itu sebenarnya yang sedang kita pelajari lewat kinematika. Oke, dan kita akan mulai dengan kinematika. Kinematika ini sendiri merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab dari benda itu tersebut. Atau kinematika ini adalah suatu cabang ilmu di mana kita akan menganalisis bagaimana suatu bergerak tanpa memperhatikan apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak, atau yang kita kenal di dalam dinamika yaitu gaya. Jadi kalau di kinematika kalian tidak akan menemukan dulu topik mengenai gaya ya, tetapi kita atau force, tapi kita akan lebih membahas tentang ketika suatu benda itu bergerak. Contohnya seperti ini. Ada sebuah mobil contohnya bergerak. Ketika suatu mobil bergerak, apa besaran-besaran fisika yang bisa kita lihat dari mobil yang bergerak ini? Pertama, kita bisa melihat ada kecepatan dan percepatan. Selain itu, kita juga sebenarnya bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Kita juga bisa menghitung perpindahannya dan juga dapat menghitung perkiraan waktu mobil tersebut tiba di tempat tujuannya. Besaran-besaran atau topik-topik inilah yang kita akan pelajari ketika kita membahas mengenai kinematika. Oleh karena itu memang kinematika ini sangat dasar ya untuk kita bisa memahami topik-topik lainnya yang lebih besar atau yang lebih kompleks. Oke, kita mulai dulu dengan gerak. Apa sih itu gerak di dalam fisika? Nah, gerak ini didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dari suatu titik acuan tertentu ke titik lainnya dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini kita akan garis bawahi bahwa perpindahan itu didasarkan pada suatu titik acuan, dan juga di situ ada waktu yang dapat kita hitung ya ketika suatu benda bergerak. Contohnya seperti ini. Seorang anak menendang bola dari titik A ke titik B. Apa yang terjadi ketika anak ini menendang bola ini? Maka pasti bola akan berpindah dari titik A ke titik B. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa bola ini berpindah? Itu apabila kita melihat titik acuannya. Jadi titik acuannya itu adalah titik A. Bola A berpindah ke B dari titik acuannya itu yang ada di A. Maka kita bisa melihat bahwa oh, benda ini bergerak dari titik A ke titik B. Itulah gerak ya. Dan untuk lebih memahami lagi mungkin kita bahas yang pertama yaitu jarak ya. Jarak sendiri didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dengan rumusnya yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Dengan kecepatan memiliki besaran atau satuan yaitu meter per second, dan waktu yaitu second. Jadi jarak merupakan hasil kali dari kecepatan dikali dengan waktu. Nah, mungkin adik-adik sudah familiar dengan formula ini ya, tapi kakak lebih review lagi dengan harapan kalian bisa lebih memahami atau lebih bisa mengingat lagi mengenai formula ini. Nanti kita akan latihan soal ya untuk lebih memahaminya. Contoh soal, seorang pesepeda sedang bersepeda dengan kecepatan konstan sebesar 5 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh oleh pesepeda tersebut dalam waktu 20 detik? Nah, jadi di sini kita yang diketahui di awal yaitu kecepatan pesepeda tersebut itu 5 meter per second, sedangkan waktu yang diperlukan yaitu 20 detik. Ditanya berapakah jarak yang ditempuh oleh pesepeda tersebut, kita bisa langsung mengaplikasikan formula yang tadi kita pelajari, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kita tinggal substitusi nilai-nilai yang kita sudah dapatkan. Jarak sama dengan kecepatannya 5 meter per second dan waktunya itu 20 meter per second. Karena di sini satuan dari kecepatan adalah meter per second dan satuan dari waktu itu second, maka satuan second di sini bisa habis dibagi ya, sehingga menyisakan meter. Sehingga nanti jarak sama dengan 100 meter, dan ini valid ya, karena kan kalau kita lihat pada pengukuran jarak itu satuannya adalah meter, tidak ada second di situ ya, jadi sudah tepat. Cuma mungkin pertanyaannya kenapa second itu hilang, karena habis dibagi ya di penjelasan sebelumnya. Jadi secondnya habis dibagi menyisakan satuan meter, jadi jarak sama dengan 100 meter. Jarak yang ditempuh ketika dia bersepeda yaitu sejauh 100 meter. Jadi luar biasa sekali ya, hanya dengan mengetahui kecepatannya dan waktunya kita bisa memperkirakan jarak yang ditempuh oleh pesepeda tersebut. Ini contoh soal yang pertama. Bagaimana dengan contoh soal lainnya? Di sini dikatakan seorang anak berjalan dari titik A ke titik B sejauh 100 meter ke arah timur. Kemudian berjalan mundur ke titik C sejauh 60 meter ke arah barat. Oke, berapakah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut dan berapakah perpindahannya? Oke, kita sudah mendapatkan beberapa besaran yang diketahui di sini, yaitu
arah ke timur sejauh 100 meter dan arah ke barat sejauh 6 meter. Ditanya jarak yang ditempuh dan ditanya perpindahannya. Jadi dua topik ini dulu yang kita akan bahas, yaitu jarak dan perpindahan. Di sini kita bisa gambarkan dulu ya. Sebenarnya di sini pakai animasi, tapi kalau misalnya di kertas pun adik-adik semua bisa tetap menggambarkannya dengan menggambarkan titik pertama yaitu A ke B yaitu sejauh 100 meter. Kemudian gambarkan lagi untuk menganalisis soal ini dari B ke C yaitu sejauh 60 meter, atau kalau dikatakan tadi ke barat sejauh 60 meter. Jadi jarak yang pertama sejauh 100 meter, jarak yang kedua yaitu 60 meter. Atau kita bisa jawab dengan pertama seperti ini, jarak itu S itu merupakan total jarak yang ditempuh. Jadi kalau kita bicara jarak itu kita bicara total ya. Jadi kalau misalnya ditanya jaraknya berapa ya tinggal ditotalkan. Jarak yang ditempuh pertama yaitu A ke B dengan jarak yang ditempuh kedua yaitu B ke C, sehingga jawabannya mengenai jarak kita dapat peroleh jarak atau S kita tinggal menambahkan 100 meter yaitu jarak pertama dan jarak yang kedua yaitu 60 meter, jadi totalnya yaitu 160 meter. Jadi kalau ditanya berapa total jarak yang ditempuh yaitu sejauh 160 meter. Pertanyaan yang kedua adalah perpindahan. Nah, perpindahannya kira-kira bagaimana ya? Coba kita lihat. Kita lihat dulu definisi perpindahan. Perpindahan sendiri merupakan perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhirnya, atau bisa dikatakan bahwa perpindahan yaitu selisih dari titik awal ke titik akhirnya itu berapa, seperti itu. Sehingga formulanya yaitu delta X atau perubahan X. Delta itu perubahan X yaitu merupakan pengurangan dari atau selisih dari jarak akhir dikurang dengan jarak awal. Itulah perpindahan ya, jarak akhir dikurang dengan jarak awal, atau posisi akhir, posisi akhir dikurang dengan posisi awal, itulah perpindahan. Atau perubahan X yaitu perpindahan dalam meter, merupakan selisih antara posisi akhir meter dan posisi awal yaitu satuannya meter juga. Jadi kita bisa langsung aplikasikan di dalam rumus. Perpindahan X2 dikurang X1, perpindahan 60 meter dikurang dengan 100 meter. Jadi perpindahan sama dengan min 40 meter. Nah, perhatikan di sini tanda min menandakan arah objek ya. Tanda min di sini menandakan arah objek bergerak ke kiri dan plus ke kanan, atau tanda positif menunjukkan bahwa benda bergerak atau objek bergerak ke kanan, dan negatif menandakan bahwa objek bergerak ke kiri atau arah sebaliknya. Kalau kita lihat tadi awalnya dia menuju ke kanan ya, ke timur sejauh 100 meter, kemudian dia berbalik ke arah ke barat, yaitu dia berbalik ke arah, makanya nilainya negatif, yaitu sejauh 60 meter. Sehingga kalau ditanya perpindahannya, titik awal, selisih titik awal dan titik akhir yaitu 40 meter, berarti di sekitaran sini ya, 40 meter. Jarak A ke C yaitu sejauh 40 meter. Jadi perpindahannya hanya terjadi sejauh 40 meter. Nah, inilah perbedaan antara jarak dengan perpindahannya. Kalau kita bicara jarak itu berarti total jarak yang ditempuh, tapi kalau kita bicara perpindahan hanya berbicara mengenai posisi awal dan posisi akhir. Nah, harapannya sampai di sini adik-adik sudah paham ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau misalnya belum dipahami bisa diputar kembali videonya, atau bisa juga diketik di kolom komentar untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Nanti kakak coba untuk langsung jawab ya, mencoba untuk bantu. Oke, dan berikutnya contoh soal berikutnya. Jika seorang anak berjalan sejauh 50 meter dari barat ke timur, kemudian berbelok sejauh 80 meter ke arah utara, berapakah perjalanan yang ditempuh anak itu sepanjang perjalanan? Nah, ini menarik sekali. Ini contoh soal yang berbeda dari yang awal tadi ya. Kalau yang awal itu lintasannya itu berupa garis lurus ya, sama-sama garis lurus tapi arahnya itu ke timur dan ke barat. Bagaimana kalau misalnya seperti ini ya? Jadi coba kita lihat yang diketahui itu barat ke timur 50 meter. Jadi barat ke sini ke timur sejauh 50 meter, tapi kemudian dia berbelok ke arah utara. Jadi bukan arah sebaliknya, tapi dia berbelok ke arah utara sejauh 80 meter. Perpindahannya berapa? Ayo, kira-kira menurut adik-adik ini perpindahannya sejauh mana ya? Oke, coba kita cari tahu jawabannya. Kita gambarkan dulu ya. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang gerak, maka kita harus analisis dulu dengan cara menggambarkan. Pertama, dia berjalan ke timur sejauh 50 meter. Kemudian, berikutnya dia berjalan ke arah utara sejauh 80 meter. Kalau kita ingat lagi definisi perpindahan, itu adalah posisi awal dan posisi akhir, maka pasti
perpindahannya membentuk sebuah garis dari sini ya. Ini garis dari sini ke garis sini, itu berarti kalau kita lihat ini membentuk segitiga siku-siku. Ya kan, kalau adik-adik ingat pelajaran salah satu topik di matematika yaitu segitiga siku-siku, maka perpindahannya itu jarak dari titik awal ke titik akhir itu kita bisa cari sebenarnya dengan salah satu formula di matematika yaitu rumus Pitagoras ya. Ada yang masih ingat rumus Pitagoras? Baik, kalau gitu kita coba untuk aplikasikan formula Pitagoras pada contoh kasus soal seperti ini. Kita langsung masukkan saja rumus Pitagorasnya, itu C sama dengan akar 50 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Jadi akar dari 50 kuadrat ditambah 80 kuadrat itu berapa? Kemudian nanti kita akarkan ya. Jadi C sama dengan akar 50 kali 50 2500 dan 80 kali 80 6400 ya, sorry. 2500 ditambah dengan 6400. Maka hasilnya adalah 8.900. Maka akar dari 8.900 itu berapa? Hasilnya adalah 94,34 meter. Jadi dengan mengaplikasikan rumus Pitagoras pada contoh kasus soal seperti ini, kita bisa memperoleh perpindahannya ya. Jadi memang perlu sekali untuk adik-adik ketika membahas sebuah soal, ingin menemukan jawaban dari sebuah soal, maka pertama-tama harus menganalisis atau menggambarkan seperti apa kejadian yang ada di dalam soal tersebut. Nah, pertama-tama itu dengan menggambarkan apa yang terjadi pertama, apa yang terjadi kedua, kemudian apa yang ditanyakan. Oke, jadi itu saja hari ini untuk pembahasan mengenai jarak dan perpindahan. Harap adik-adik semua bisa mengikuti dengan baik, dan berikutnya kita akan sama-sama membahas mengenai salah satu topik yang sangat penting juga, yaitu mengenai kecepatan. Oke, tetap terus ikuti video-video di channel ini, dan semoga kalian semua boleh terbantu dan tertolong dengan adanya penjelasan tentang kinematika ini. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.